Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Beri saya ikhadi yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita mengharapkan syafaat dari beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya kita kelak nanti bersama beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa ikhadi yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang yang merasa beriman kepada Allah dan meyakini Muhammad Rasulullah sudah pasti mengenal beliau dan mengenal keluarga-keluarga beliau. Kita sebagai umat muslim sudah seharusnya mempelajari akhlak yang dicerminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang dicerminkan oleh keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, para ulama, sehingga kita menjadi umat yang berjalan di atas rel ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa ikhadi TV rahimakumullah, di antara istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seseorang perempuan yang sangat tidak asing di telinga umat muslimin. Beliau mempunyai julukan Ummul Mukminin, ibu daripada orang-orang yang beriman. Seseorang wanita itu kita kenal dengan nama Aisyah. Pemirsa ikhadi rahimakumullah, Aisyah adalah seorang yang pada waktu kecil sudah mempunyai kelebihan yang luar biasa. Beliau dilahirkan oleh Ummu Ruman dan mempunyai seorang bapak yang menjadi sahabat dan bahkan menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah kecil sudah banyak mengetahui peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggal oleh istri tercinta, setelah itu meminang seorang istri yang kedua dan yang ketiga, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar berita yang sangat membahagiakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril di dalam tidurnya. Kemudian malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahwa Rasulullah sudah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat membuka lembaran sutra itu, Rasulullah pun melihat wajah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa idza anti hiya." Itu wanita yang aku lihat itu adalah engkau, wahai Aisyah. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya seorang wanita kecil pada saat itu berumur 6 tahun beliau dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa ikhadi TV rahimakumullah, seorang Aisyah mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa. Beliau terkenal dengan kecerdasannya. Bahkan ketika para sahabat, akabir sahabat, para pembesar-pembesar sahabat itu mempunyai permasalahan di dalam agama, mereka semua meminta fatwa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Selain daripada itu,
seorang Aisyah radhiyallahu anha mempunyai kelebihan yang luar biasa. Beliau ahli ibadah, terkenal beliau selalu berpuasa. Bahkan menurut pendapat Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi anna Aisyah kanat tasumud dahr. Aisyah selalu puasa dalam setahun. Pemirsa IKD TV rahimakumullah, dan juga terkenal seorang Aisyah radhiyallahu anha ini seorang yang sangat dermawan. Padahal kalau kita ketahui dan kita pelajari, kita mendengar sirah-sirahnya, seorang Aisyah adalah salah seorang yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesederhanaan, dalam kehidupan yang sangat sederhana. Bahkan suatu hari utusan daripada Ibnu Zubair membawa harta untuk diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Pada saat itu Sayyidah Aisyah sedang berpuasa. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Beliau menerima harta yang jumlahnya ribuan dinar, yang jumlahnya kira-kira miliaran kalau zaman sekarang. Beliau terima waktu itu juga, kemudian beliau bagi-bagi semua orang fakir miskin di sekitarnya, sampai tak tersisa satu dirham pun. Ketika datang waktu buka puasa, adzan maghrib berkumandang, kemudian beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada pembantunya untuk disediakan berbuka puasa. Kemudian apa kata pembantunya tersebut? Wahai Aisyah, kenapa kau tak memberikan aku satu dirham saja, supaya aku nanti membelikan engkau daging? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, jangan kau menyesalkanku. Kalaupun engkau tadi memberitahuku, pasti aku akan kau beri, pasti aku akan memberikan. Subhanallah, akhlak yang sangat mulia. Begitu zuhudnya seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan yang sederhana tidak lantas membuat dia gila harta. Ada seseorang memberikannya dia miliaran hartanya, miliaran nilainya, akan tetapi beliau sedekahkan semua untuk fakir miskin, semua orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Subhanallah. Apakah di antara kita masih ada yang seperti ini, ma'asyiral muslimin? Kita hidup di dunia, diciptakan oleh Allah, diberikan nafas oleh Allah, diberikan nyawa, tidak untuk bersenang-senang. Kita di hidup ini diingatkan oleh Allah untuk bisa berbagi. Semoga kita semua bisa meniru akhlak baik daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pemirsa IKD TV rahimakumullah, sangat kuatnya imannya Aisyah radhiyallahu anha, ahli ibadah, kemudian zuhudnya luar biasa, tanpa gila harta, mempunyai akhlak yang mulia. Sudah sepantasnya beliau menjadi istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, Aisyah. Kalau dari orang laki-laki, siapa yang kau cintai Rasulullah? Abu Bakar. Jawab Rasulullah dengan sangat menyenangkan dan sangat tulus, bahwa terlihat dari pancaran wajahnya memang Aisyah radhiyallahu anha adalah seseorang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa IKD TV rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tadi bisa menjadi manfaat dan semangat bagi kita semua, terutama mengikuti contoh-contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita mampu juga mencontoh akhlak Rasulullah. Begitu pula Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjadi istri yang salihah, menjadi istri yang dambaan suaminya, diridhai oleh suaminya. Kemudian kita semua berkumpul di surganya Allah, dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.